Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-An'am, yaitu ayat yang ke-114 dan seterusnya. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghairallahi abtaghi hakama wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin. Allah SWT mengatakan, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik tersebut, yaitu orang-orang musyrik Mekah ketika itu, apakah aku akan mencari selain Allah sebagai hakim yang akan memutuskan perkara di antara aku dengan kalian, sedangkan Allah SWT dialah yang telah menurunkan kepada kalian kitab ini, yaitu Al-Quran mufassala, yang telah menjelaskan segala sesuatu. Mufassala mubayyina, menjelaskan segala sesuatu. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab sebelumnya, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, mereka tahu bahwasanya sungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah SWT dari Rabb engkau dengan benar. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah menjadi orang yang ragu. Maka dalam ayat ini Allah SWT menyampaikan kepada Rasulullah SAW agar beliau menyampaikan kepada orang-orang musyrik Mekah ketika itu, dengan mengatakan, apakah aku akan mencari hakim selain Allah, yaitu hakim yang memutuskan perkara mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Apakah aku akan mencari pemutus perkara tersebut selain Allah? Padahal Allah SWT yang menurunkan kitab ini, Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, di dalamnya ada yang hak, ada yang batil. Di dalam Al-Quran dijelaskan mana yang halal, mana yang haram. Maka Allah SWT yang memiliki hak untuk menghalalkan dan yang mengharamkan, untuk mengatakan bahwasanya ini hak, ini batil, itu adalah hak Allah SWT. Allah yang memutuskan perkara itu. Bukan makhluk. Maka kalau mencari hakim yang sebenarnya yang memutuskan perkara, yaitu hanya Allah SWT. Dan orang-orang ahlul kitab sebelum engkau wahai Muhammad, kata Allah, sudah mengetahui itu. Orang Yahudi dan Nasrani mengetahui bahwasanya Al-Quran ini, yang mana di dalam Al-Quran ini sebagai hakim pemutus perkara, di dalam Al-Quran dijelaskan mana yang hak, mana yang batil. Di dalamnya dijelaskan mana yang boleh, mana yang tidak. Maka orang Yahudi dan Nasrani itu tahu bahwasanya Al-Quran ini diturunkan
dari Allah SWT. Sebenarnya itu disebutkan dalam kitab-kitab mereka bahwasanya Allah SWT akan mengutus nabi akhir zaman dengan kitab yang sempurna. Itu Allah sebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Kemudian Allah SWT katakan, "Fala takunanna minal mumtarin." Janganlah Anda menjadi orang yang ragu karena berbagai macam propaganda orang-orang musyrik dan sebagainya. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. La mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim." Sungguh telah sempurna. Ya, tammat artinya sempurna. Kalimatu rabbik, yaitu perkataan Allah SWT, hukum Allah, sidqan wa adla, telah sempurna kebenarannya dan telah sempurna keadilannya. La mubaddila li kalimatihi, tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat Allah SWT, ketetapan Allah SWT, perintah Allah SWT. Wa huwas samiul alim, dan Allah SWT Maha mengetahui. As-Sami', ya, Maha mendengar, Al-Alim, Maha mengetahui. Para ahli tafsir menyebutkan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala, sidqan fima qala wa adalan fima hakama, artinya benar. Kalimat Allah SWT Al-Quran ini sudah sempurna, maka benar sudah sempurna. Sidqan fi maqala, yaitu benar dalam perkataannya, artinya Al-Quran itu benar. Apa yang disebutkan oleh Al-Quran, yang disampaikan dalam Al-Quran, berita yang sudah lewat dan yang akan datang, itu semuanya benar. Allah SWT memberitakan dalam Al-Quran berbagai macam berita, baik itu berita masa lalu ataupun masa yang akan datang. Maka itu semua adalah sidqan, benar. Wa adlan, adlan artinya adil. Adil dalam perintahnya, adil dalam larangannya. Artinya Allah SWT memerintahkan sesuatu dengan penuh keadilan. Tidak ada yang diperintahkan oleh Allah kecuali itu benar dan di dalamnya ada keadilan. Dan tidaklah Allah SWT melarang dari sesuatu kecuali di dalamnya ada mudarat. Maka hukum Allah, ya, hukum itu berupa perintah dan larangan. Itu adalah hukum yang adil. Dan berita yang dibawa oleh Allah dalam Al-Quran semuanya benar. Sebenarnya Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat 157, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Bagaimana Rasul tersebut menyuruh mereka untuk melakukan yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar. Allah SWT menyuruh Rasul untuk menyuruh manusia untuk melakukan yang ma'ruf. Segala yang diperintahkan oleh Allah SWT pasti di dalamnya ada kebaikan. Dan seluruh yang dilarang oleh Allah SWT pasti di dalamnya ada mudarat. Pasti di dalamnya ada mafsadat. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan dihalalkan bagi mereka at-thayyibat, yang baik-baik. Maka seluruh yang halal itu pasti di dalamnya ada kebaikan. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan diharamkan al-khaba'ith, yang buruk. Semua yang diharamkan oleh Allah, oleh syariat adalah buruk. Di dalamnya ada mudarat, mafsadat. Maka ini hukum Allah SWT. Segala sesuatu yang diperintahkan dalam Al-Quran pasti di dalamnya ada kebaikan. Pasti di dalamnya ada hal-hal yang baik, maslahah. Segala sesuatu yang dilarang dalam Al-Quran pasti di dalamnya ada keburukan, kejelekan atau mafsadah.
Dan ini bentuk keadilan Allah SWT. La mubaddila li kalimatihi, tidak ada satupun manusia, makhluk ini yang bisa merubah ketetapan Allah, merubah kalimat Allah, merubah firman Allah SWT, baik di dunia ataupun di akhirat. Termasuk tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah SWT. Seluruh yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, seluruh yang sudah diperintahkan, yang dilarang, itu semua tidak ada yang bisa merubahnya. Kita semua sebagai makhluk wajib mengikuti. Wa huwas sami'ul alim, Allah SWT Maha mendengar segala macam perkataan manusia, perkataan makhluknya. Al-alim, mengetahui seluruh gerakannya, seluruh perbuatannya, baik yang tampak ataupun yang tidak, yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Dan Allah SWT melihat, dan Allah SWT Maha mendengar dan mengetahui. Maksudnya di sini bukannya sekedar mendengar dan mengetahui, tapi memberikan balasan. Allah SWT mendengar yang baik, maka Allah akan berikan balasan yang baik. Mengetahui orang yang melakukan kebaikan, maka Allah beri balasan. Dan begitu seterusnya, atau sebaliknya. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Jika engkau wahai Muhammad, kata Allah SWT, mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah SWT. Tidaklah mereka itu kecuali mengikuti prasangka saja, dan tidaklah mereka kecuali hanya mereka-reka saja. Maka ayat ini menjadi dalil bahwasanya kebenaran itu tidak bisa diukur dengan banyaknya orang yang melakukannya. Sebagaimana sebaliknya juga kebatilan tidak bisa diukur juga dengan sedikitnya orang yang melakukannya. Bisa jadi sebaliknya. Kebenaran dan kebatilan diukur dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Apakah yang dia lakukan itu benar? Yang dilihat adalah ini sesuai dengan Al-Quran atau tidak, ini sesuai dengan hadis Nabi atau tidak. Bukan dilihat banyaknya yang orang yang melakukannya, atau sedikitnya orang yang melakukannya. Bukan itu yang jadi patokan, bukan itu yang menjadi standar penilaian. Bahkan Allah di sini dalam ayat ini menjelaskan, jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, Anda akan tersesat. Maka mereka akan menyesatkan Anda. Makanya dikatakan oleh para ulama, wala taghtar bi kathrati al-halikin wala tastauhish bi qillati salikin. Jangan Anda tertipu dengan banyaknya orang yang melakukan sesuatu atau orang yang terjatuh dalam perbuatan yang buruk. Dan jangan merasa asing karena sedikitnya orang yang melakukannya. Ya, terutama di akhir zaman. Orang yang melakukan kebaikan sedikit. Maka la tastauhish, jangan merasa asing, merasa takut. Karena sedikitnya orang yang melakukan kebaikan, kita jadi merasa terasing. Dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang melakukan keburukan. Kenapa diikuti? Karena kebanyakan orang udah seperti ini, sudah ikut. Bukan itu. Seorang mukmin, seorang muslim punya prinsip dalam hidupnya. Apa yang dia lakukan bukan dilihat kepada apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, tapi yang dia lakukan adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kenapa ini dilakukan? Karena ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, walaupun yang melakukannya sedikit. Kenapa ini ditinggalkan?
karena ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya, walaupun banyak orang yang melakukannya. Maka banyaknya orang yang melakukan itu bukan berarti standar sebuah kebenaran. Justru sebaliknya, bisa jadi kebanyakan itu adalah kebanyakan manusia justru melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia justru menyesatkan. Iyattabi'una illa dhanna. Kebanyakan manusia itu hanya mengikuti prasangka, praduga, sesuatu yang tidak diyakini, masih diragukan. Kenapa mengikuti itu? Dia tidak yakin itu benar atau tidak. Karena dasar dia mengikuti atau melakukan tersebut hanya karena mengikuti orang yang banyak, bukan dengan penuh keyakinan bahwasanya ini benar. Makanya orang-orang muslim, orang mukmin, dia melakukan kebenaran itu dengan penuh keyakinan. Dan dia tidak peduli siapapun, berapapun orang yang mengikuti dia atau orang yang sama sependapat dengan dia. Tapi orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidak beriman, dia akan mengikuti kebanyakan orang walaupun dia ragu itu benar atau tidak ini yang dilakukan orang ini, dia ragu dia benar atau tidak. Tapi karena orang yang melakukannya banyak, dia ikuti. Makanya Allah kata iyattabi'una illa dhanna. Kebanyakan mereka hanya mengikuti prasangka, tidak yakin dia mengamalkan itu, tidak ada keyakinan di dalam hatinya. Kalau kita tanya hati kecilnya, benar tidak yang kamu lakukan itu kira-kira? Tidak tahu juga saya, ragu saya. Kenapa dilakukan? Kebanyakan orang melakukan itu. Maka seorang mukmin, seorang muslim bukan begitu. Beramal kita harus didasari dengan ilmu dan keyakinan. Kenapa kamu melakukan ini? Ini ilmunya. Yakin saya, lakukan. Walaupun yang melakukan itu orangnya sedikit. Karena kebenaran sekali lagi tidak diukur dengan banyaknya orang yang melakukan atau sedikitnya. Inhum illa takhrusun. Yakhrusun. Inhum illa yakhrusun. Ya, mereka hanya menduga-duga. Mereka tidak lain hanya menduga-duga, mereka-reka ini benar enggak ya, dan sebagainya. Jadi kebanyakan orang-orang yang melakukan maksiat, melakukan kekufuran, kesyirikan, mereka menduga-duga saja. Kalau kita tanya, benar enggak itu yang kamu lakukan? Mereka juga ragu. Itu jawaban mereka. Anda bisa lihat, Anda bisa tanyakan itu kepada orang-orang yang dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, tanya, kamu yakin enggak yang kamu lakukan itu benar? Kebanyakan mereka akan mengatakan apa? Saya enggak tahu juga itu. Saya cuma ngikut saja. Nah, itu. Itulah kebanyakan manusia, hanya mengikut. Kenapa kamu lakukan ini? Ya, begitulah orang tua kami dahulu. Kami hanya mengikuti saja. Tidak dengan jawaban keyakinan, ini benar atau tidak? Tidak bisa dia menjawab. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, seorang muslim, seorang mukmin, bagaimana kita dalam beramal itu bukan mengikuti rekaan, dugaan atau kebanyakan orang. Tapi kita dalam beramal mengikuti ilmu dan keyakinan. Seseorang ketika dia beramal berdasarkan ilmu, maka dia akan yakin itu. Yakin ini benar, dia lakukan, mantap dia melakukannya. Kemudian Allah SWT melanjutkan, Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya Rabb engkau, dialah yang tahu siapa orang yang tersesat dari jalannya. Allah SWT lebih tahu siapa orang yang tersesat dari jalan Allah SWT. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah SWT juga tahu, lebih tahu siapakah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Siapa yang tersesat? Itu orang yang beramal tanpa ilmu. Orang yang beramal dengan dasar dugaan, praduga. Siapa yang di atas petunjuk? Orang yang beramal berdasarkan ilmu dan penuh keyakinan. Kemudian Allah lanjutkan, fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Allah SWT mengatakan, makanlah
dari apa-apa yang disebut nama Allah atasnya jika kalian beriman terhadap ayat-ayatnya. Maka ayat yang ke-118 ini akan bercerita tentang bagaimana seorang muslim, seorang mukmin ya dibolehkan memakan dari hewan yang disembelih yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Dan ini adalah hukum Allah SWT. Di mana Allah katakan fakulu, makanlah ya, makanlah apa yang disembelih dengan menyebut nama Allah SWT jika Anda beriman. Maka Allah katakan jika Anda beriman. Menunjukkan apa? Bahwasanya seorang yang dia mengkonsumsi yang halal dan berkeyakinan bahwasanya sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dia halalkan, itulah ciri orang beriman. Maka ayat ini menunjukkan secara tidak langsung bahwasanya halal dan haram itu adalah hak Allah. Kemudian konsekuensi keimanan adalah menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Karena yang disembelih dengan menyebut nama Allah itu halal, maka makanlah kata Allah. Maka orang beriman tidak ragu memakannya. Jadi bukti keimanan atau tanda keimanan dalam ayat ini bahwasanya seorang mengakui apa yang dihalalkan oleh Allah, maka dia memakannya tanpa ada rasa ragu. Artinya dia mengikuti apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, halal dan haram adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala dan tidak pantas seorang manusia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya. Apa yang dihalalkan oleh Allah itu kita halalkan dan kita nikmati. Apa yang diharamkan oleh Allah kita haramkan. Maka jangan sekali-kali kita mengharamkan apa yang dihalalkan atau sebaliknya. Yang baik-baik yang Allah halalkan maka kita nikmati. Yang buruk yang diharamkan oleh Allah kita jauhkan. Maka termasuk di sini hewan yang disembelih karena yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya adalah termasuk yang baik. Dan ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya kita hendaknya ketika menyembelih menyebut nama Allah SWT. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi. Ya, makanlah dari sesuatu yang disebut nama Allah atasnya jika kalian beriman. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaihi wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Allah SWT mengatakan, kenapa kalian, kata Allah SWT, tidak memakan apa yang disebut nama Allah atasnya ketika disembelih, padahal itu sudah dihalalkan. Kenapa kalian tidak makan, kata Allah. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum, padahal sudah dijelaskan kepada kalian apa yang diharamkan kepada kalian. Yang mana sesuatu yang diharamkan itu tidak boleh dikonsumsi, harus dijauhi illa ma turirtum ilaihi, kecuali dalam keadaan Anda dalam keadaan terpaksa, darurat. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwahim bighairi, dan kebanyakan manusia atau dari mereka itu tersesat karena mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin, sungguhnya Rabb engkau dialah yang lebih mengetahui siapakah di antara manusia ini yang melampaui batas. Maka Allah SWT ya memanggil atau mengajak. Tadi Allah perintahkan ya, makanlah dari sesuatu yang disembelih dengan menyebut nama Allah, makan. Itu sebagai nikmat dari Allah SWT, rezeki dari Allah. Kemudian Allah katakan lagi, ulangi lagi, kenapa kalian tidak mau makan apa yang sudah disembelih dengan nama Allah?
Artinya apa? Sesuatu yang disembelih, hewan yang disembelih dengan nama Allah halal untuk kita konsumsi. Jangan ragu untuk memakannya karena itu adalah sesuatu yang halal. Sedangkan yang haram sudah dijelaskan. Apa yang haram? Sesuatu yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu sesuatu yang disembelih tanpa disebut nama Allah, atau menyebut nama selain Allah, atau menyembelih suatu hewan, seekor hewan untuk selain Allah. Ini diantara 3 macam yang tidak boleh untuk dikonsumsi, yaitu hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, walaupun nanti akan kita jelaskan ini ada khilaf nanti dalam ayat selanjutnya. Yang kedua, yang disembelih tapi disebut nama selain Allah. Ini sepakat para ulama, enggak boleh untuk disembelih, dimakan, dikonsumsi. Atau dia menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah yang tidak dihalalkan. Disembelih untuk berhala dan sebagainya, maka ini diharamkan. Kata Allah SWT, makanlah sesuatu yang sudah disembelih atas nama Allah. Adapun yang haram sudah dijelaskan. Dan yang haram itu boleh dikonsumsi ketika dalam keadaan ittirar. Ittirar artinya dalam keadaan terpaksa. Apa maksud terpaksa di sini? Ini perlu juga kita jelasin. Terpaksa atau darurat. Ini pengertian darurat ini perlu kita jelaskan dan kita pahami dengan baik sehingga tidak salah dalam prakteknya. Kata para ulama, keadaan darurat itu adalah keadaan yang genting, yang kalau seorang tidak melakukan hal yang diharamkan itu dia akan celaka atau mati. Keadaan yang genting, yang kalau seorang tidak melakukan yang diharamkan, yang dibolehkan itu, yang dibolehkan ketika darurat, dia akan celaka atau mati. Misalnya seorang pergi ke hutan sana 3 hari tidak makan, sudah habis perbekalan, kalau dia tidak makan sekarang juga mati dia. Itu darurat. Maka boleh dia apa yang dapat dalam hutan itu dia makan, walaupun itu haram. Dapat dia bangkai, dia makan bangkai itu. Dapat dia hewan yang diharamkan, yaitu hewan buas, tidak ada yang lain, ya sudah dia konsumsi itu. Itu pengertiannya. Keadaan yang sangat genting, yang sulit, yang kalau seorang tidak melakukan yang haram dia akan celaka. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Di zaman sekarang makna darurat ini menjadi rancu atau dilebarkan atau diluaskan. Sedikit-sedikit seorang mengatakan, "Oh, ini saya darurat ini." Kemudian dia melakukan yang diharamkan. Misalnya, ini dalam keadaan darurat ini, saya minjam saja ke bank, makan riba, tidak apa-apa katanya. Apakah Anda memang mati kalau tidak dapat pinjaman dari bank itu? Nah, itu ya darurat. Maka ini yang perlu dipahami. Banyak orang yang mengatakan, saya darurat ini. Pengen dia dapat rumah atau kendaraan. Apakah Anda tidak punya rumah? Mati? Tidak. Dan tidak perlu Anda punya rumah. Cukup hanya menyewa rumah kan bisa. Tapi ada orang-orang yang dia harus beli rumah saya ini. Siapa yang mengharuskan? Itu bukan darurat. Itu kendaraan misalnya. Sesuai dengan kemampuan. Kalau Anda tidak punya kendaraan, mati Anda, iya, darurat itu. Tapi kan enggak mesti Anda punya. Mungkin Anda bisa nyewa dan sebagainya, atau jalan dan sebagainya. Atau enggak mesti, ya sesuai dengan kemampuan. Di zaman sekarang banyak orang yang bermudah-mudahan dengan mengatakan, "Oh, ini saya darurat." Kemudian dia berani melanggar perintah Allah SWT. Dia
minjam bank dan sebagainya, kredit riba dan sebagainya, dengan mengatakan ini darurat. Maka makna darurat ini yang perlu didudukkan dengan benar. Allah SWT memberikan contoh ini, darurat dalam hal apa? Makanan. Yang kalau orang tidak makan lagi dia mati. Boleh dia makan daging babi misalnya. Begitu juga kita dalam kehidupan kita ini. Maka seorang jangan bermudah-mudahan dalam hal yang seperti ini. Hati-hati. Tapi kebanyakan kita di zaman kita sekarang banyak yang menggoda. Kenapa? Karena penampilan ataupun karena kebanyakan manusia kan punya kendaraan, masa saya enggak misalnya. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita berani menerjang larangan Allah SWT dan menganggap remeh dengan alasan darurat. Apakah benar itu? Sudah pada porsinya atau tidak itu darurat? Maka ini satu hal yang perlu kita pahami dengan baik, sehingga kita tidak mengubah syariat ini dan bermudah-mudahan dalam hal yang di situ kita tidak punya ilmu dalamnya, yang kita mengatakan darurat dan sebagainya, untuk mengikuti gaya hidup. Yang kita lihat sekarang ini adalah gaya hidup. Maka hidup itu sesuai dengan kemampuan mestinya, bukan mengikuti gaya atau tren. Kalau kita mengikuti gaya dan tren, kita akan melanggar banyak syariat. Karena tentunya gaya dan tren itu berubah, kemudian kadang di luar batas kemampuan kita. Maka ini perlu kita kembali melihat, apakah benar-benar kita berada dalam keadaan darurat atau tidak, dalam keadaan yang sulit, yang bisa kita celaka karenanya. Nah, kemudian Allah SWT katakan, wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm. Dan sungguhnya kebanyakan manusia itu menjadi tersesat karena mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Jadi kalau mengikuti hawa nafsu jelas tanpa ilmu. Kebanyakan manusia tersesat. Jadi kenapa kita banyak tersesat? Karena mengikuti hawa nafsu. Maka orang yang belajar dan berilmu berarti dia berusaha memerangi hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya. Oleh karena itu tantangan orang yang belajar menuntut ilmu itu adalah tantangan menghadapi hawa nafsunya sendiri. Karena hawa nafsu itu kan inginnya santai, rileks dan sebagainya. Kebanyakan manusia tersesat karena apa? Mengikuti hawa nafsu. Kenapa banyak tersesat dari jalan Allah SWT? Jatuh kepada larangan Allah, jatuh pada maksiat karena mengikuti hawa nafsu. Keinginan yang tidak ada batasnya, itu hawa nafsu. Hawa nafsu kita yang menyuruh kepada keburukan, baik dalam hal harta, dunia, dan sebagainya. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, akan bisa menjadi orang yang tersesat. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sungguhnya Allah SWT lebih mengetahui orang yang melampaui batas. Melampaui batas. Allah SWT sudah menggariskan, membuat batas. Ini yang dihalalkan, ini yang diharamkan. Kemudian dia lewati batas itu. Ini halal, lakukan yang halal saja. Yang haram jangan dilewati. Maka kalau kita melakukan maksiat, berarti kita melampaui batas, melewati batas. Karena maksiat itu adalah ibaratnya batas. Jangan lewati ini, kata Allah. Jangan makan yang diharamkan misalnya. Jangan makan yang tidak disembelih dengan nama Allah misalnya.
atau jangan lakukan ini batas namanya. Terus dia lakukan, berarti apa? Melampaui batas yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian satu ayat lagi Allah SWT katakan, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Sungguhnya Allah SWT mengatakan, وَذَرُوا, tinggalkanlah oleh kalian, kata Allah SWT, ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, perbuatan dosa dan maksiat yang zahir, yang tampak, wabatinah, dan yang tersembunyi. Imam Mujahid mengatakan maksiyah fis sirri wal alaniyah, yaitu tinggalkan seluruh perbuatan maksiat yang zahir, yang nampak, yang kelihatan, yang terdengar oleh manusia, orang lain, wabatinah, yang tersembunyi. Kenapa? Innalladzina yaksibunal itsma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Sungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, maksiat, baik itu dosa maksiat yang kelihatan terang-terangan ataupun yang tersembunyi, maka akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Maka diharamkan kita melakukan segala macam maksiat, baik maksiat itu nampak oleh orang atau tidak, terdengar oleh orang atau tidak, maka kita dilarang melakukannya. Dan Allah SWT akan berikan balasan, karena Allah SWT mengetahui. Mungkin manusia enggak tahu, mungkin manusia enggak dengar, tapi Allah dengar, Allah mengetahui, Allah lihat. Makanya Allah katakan sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Allah SWT akan berikan balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, wallahu ta'ala mungkin cukup ya pembahasan kita pada hari ini ya, sampai ayat yang ke 130. Nah, wallahu ta'ala 120. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.